Tahu persis bahasa Madura itu apa. Jadi kalau Tejo ketemu Muzamil, Coro Madura lah, mesti nyamlung iki. Ngene ya arek-arek, kalau jancuk wis sering karo Kiai Kanjeng aku, tapi yang gampang lah jancuk apa Tarekat Al-Janjukiyah. Jadi di Indonesia itu kan ada NU ya, ada Maya. Nah di atas itu ada Tarekat Al-Janjukiyah. Aku mungkin pengen cerita karena di jalan tadi lagi mikir. Jadi ketika ada Guarsi. Jadi dulu ada orang ganteng namanya Guarso dan Guarsi dan berebut cupu Manik Astagina. Katanya di dalam cupu itu kita bisa melihat lelakonmu, masing-masing lelakone Cak Nun, lelakone Sabrang. Nah rebutan yang satu tiba-tiba dua-duanya itu jatuh di Telaga Sumolo, terus dadi ketek Sugriwa Subali. Jadi dulu namanya Guarso Guarsi, Guarso dadi Subali, Guarsi dadi Sugriwa. Asu. Nah mungkin nanti yang aku tanya ke Sabrang, ke Cak Nun, ndasmu ya. Arek-arek. Tapi hebat Cak Nun ya. Wis pirang tahun dari Kenduri Cinta, wis 17 tahun lebih mungkin. Terus Maya ngurusi bedes-bedes, ini aku gak tahan ya. Ini aku gak tahan tenan. Aku mending nulis, nge-tweet, jadi gak enak gak ketemu. Ini ngopeni wong sak ngene wake lho. Ono sing uteke lumayan, ono sing nah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Teman-teman sekalian, pokoknya mulai hari ini sering-sering mengucapkan hayyal al-falah, hayyal al-falah. Tapi dasarilah dengan infrastruktur kenyataan hidupmu untuk selalu Allahu Akbar, selalu takjub kepada Allah. Kemudian Anda bersaksi kembali asyhadu an la ilaha illallah dan meresmikan kembali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Anda tekun, tanggung jawab dan istiqomah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apapun yang kamu kerjakan itu adalah salatmu kepada Allah. Bertani adalah salat kepada Allah. Bekerja keras adalah salat kepada Allah. Meskipun ada salat yang resmi, yang padat, yang namanya salat 5 waktu. Tapi seluruh hidupmu adalah salat dan sujud dan rukuk. Baru Anda mendapatkan hak untuk hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau belum kemenangan besar, tapi Anda masing-masing akan mendapatkan kemenangan kecil. Karena itu bikinannya Allah, maka menurut Pak Ismail tadi tidak ada la'alakum itu semoga, yang ada adalah kepastian Allah, kepastian Allah. Insyaallah uripmu kabeh mendapatkan kemenangan-kemenangan bertahap. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk sesi terakhir. Karena tidak ada gangguan apa-apa, tidak besok kan Anda toh sudah niat untuk tidak bekerja kan besok kan. Ya. Maksudnya memang rantai penggawean harus apa meneh. Nah sekarang saya kembalikan, ini kita masih punya utang mengenai Kiai Kanjeng.
Nah sekarang monggo eksplorasinya untuk Presiden apa rek? Yes. Aku gak melok ngomong loh, aku bicang kemera arek di nurukon. Terus Bipanis ya, Bipanis, terus Mas Chandra Malik, saya silakan Sabrang atau Patup untuk memimpin ini untuk eksplorasi. Monggo, ya apa dikreatifi. Ora ono ketentuan dalam urip iki, sing penting kowe karepmu piye. Nanti diuji sama Allah dan malaikat, karepmu itu lulus apa ora, kan begitu. Tapi ojo terus jari sopo, gitu loh. Yang penting Anda berdaulat. Oke, monggo Sabrang. Meneruskan yang dulu kayak atau langsung kue arep nanggap Tejo ya apa-apa. Atau satu nomor dulu dari Sujawa Tejo dengan Kiai Kanjeng. Satu, terserah apa-apa. Lagunya apa ya mboh. Apa wis gede kate tentuan. Lagunya apa? Dan juga ada satu paket, kita ingin mendengarkan dialog bahasa Madura. Ya toh? Kita kan belum tahu persis bahasa Madura itu apa. Jadi kalau Tejo ketemu Muzamil, coro Madura lah, mesti nyamleng iki. Ini ya arek-arek kalau jancuk wis sering karo Kiai Kanjeng aku, tapi yang gampang lah jancuk apa Tarekat Al-Janjukiyah. Jadi di Indonesia itu kan ada NU ya, ada Maya. Nah di atas itu ada Tarekat Al-Janjukiyah. Aku mungkin pengen cerita karena di jalan tadi lagi mikir. Jadi ketika ada Guarsi. Jadi dulu ada orang ganteng namanya Guarso dan Guarsi dan berebut cupu Manik Astagina. Katanya di dalam cupu itu kita bisa melihat lelakonmu, masing-masing lelakone Cak Nun, lelakone Sabrang. Nah rebutan. Yang satu tiba-tiba dua-duanya itu jatuh di Telaga Sumolo, terus dadi ketek Sugriwa Subali. Jadi dulu namanya Guarso Guarsi, Guarso dadi Subali, Guarsi dadi Sugriwa. Asu. Nah mungkin nanti yang aku tanya ke Sabrang, ke Cak Nur. Ndasmu ya. Arek-arek. Tapi hebat ya Nun. Wis pirang tahun dari Kenduri Cinta, wis 17 tahun lebih mungkin. Terus Maya ngurusi bedes-bedes, ini aku gak tahan ya. Ini aku gak tahan tenan. Aku mending nulis, nge-tweet, jadi gak enak gak ketemu. Ini ngopeni wong sakmene wake lho. Ono sing UTE lumayan, ono sing. Nah, luar biasa. Kalau sekedar hanya menjadi penyanyi rock di Indonesia tidak ada yang bisa melebihi dia. Ning apa to meng penyanyi rock Jiwa Tejo memiliki kelengkapan kemampuan yang Allah kasihkan. Kalau sekedar menjadi penyanyi rock, nek ngelawan Ahmad Albar, nek ngelawan pemenang saiki arek cilik-cilik. Ya karena mulane itu cuma sehelai kumisnya Sujawa Tejo. Saya sangat kagum sama beliau dan dia tidak pernah mau menjadi, dia tidak pernah mau jadi dalang yo gak dilakoni temenan, jadi wong Islam yo setengah-setengah. Karena yang penting kamu mendalami dengan istiqomah dan penuh kenikmatan proses hidupmu. Itu ceritanya. Cuman iki ono interupsi sidik jo. Iki engko nek ana Quran dikei musik engko nek sing dikafirno awakmu dudu aku. Engko nek ana metu YouTube wis metu komentar iki waduh haram hadis qala Rasulullah wah karam kabeh. Halal darahmu gak melok-melok ae. Engko nek aku melok lho iku kan di forumnya Cak Nun lho gak ero aku bebas kok. Sak karep-karepe kate lapo gak ono masalah aku gak melok tanggung jawab ngono ae aku babah kata belani tak jarno ae. Tembak ISIS ya. Ojo tenang aja, pokoknya yang ono gambarku insyaallah.
tenang. Terus kari ngomong ini lah, sing ngarani aku gak kafir iku sapa? Lah kon kae terus cik goblok e kon. Lah ngono ya, wis ket bayian aku kafir iku. Tuh. Jadi teman-teman sekalian luar biasa. Juga tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Cuman dengan 1-2 kode dan mereka tidak pernah latihan. Orang yang masih berlatih-latih dan merangkai-rangkaikan diri adalah orang-orang yang belum pernah punya pengalaman untuk menyatukan diri, untuk nyawiji. Tetapi di dalam keindahan yang tinggi, di atas sholat syariah, di atas itu ada yang namanya hubbullah, ya ada yang namanya. Jadi nek tatarane fikih, akhlak, takwa. Di takwa itu jangan dipikir hanya metenteng percaya ke Gusti Allah. Gusti Allah ya gak kepingin kok percaya barang. Kon percaya aku percaya sama Allah. Aku gak butuh kon percaya. Raimu iku sing butuh, gitu kan. Gitu loh. Nah, ini tadi tingkatnya sudah di atas jancuers ya. Lah ya kadek vertikal iku apa? Iki mesti tondo-tondone wong Madura. Iki dadi situ Bondowoso itu kan ketoke Jawa tapi Madura. Kalau orang Madura itu gimana orang Madura itu? Ditilang, diminta SIM sing ditokno kartu tanda anggota Banser. Ya apa? Polisi ini bingung, iki apa iki, Pak? Lho Banser sama ndak kenal Banser sampean. Polisi siapa po sampean iki? Ya apa? Madura ya? Nah, kalau bikin takaran, orang Madura di Solo sudah jelas jam malam zaman PKI dulu tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Sing dodol sate tetap dodol sate. Ditangkap baru tentara. Siapa kamu? Nggak boleh keluar malam. Saya jual sate, Pak. Kamu orang mana? Orang Solo saya. Siapa kamu itu? Saya Ansor, Pak. Apa itu Ansor? Jadi tentara agak Ansor apa? Lu sampai enggak tuh Ansor. Ansor itu setengkak di atas hansip, setengkak di bawah kodim, Pak. Lah angel hierarki ini Madura. Ya boy, anak hansip nek munggah pangkat tadi Ansor, munggah tadi kodim. Ya angel. Dhuwure Satpol PP. Ya. Tapi itu logika Madura, jangan salahkan, yang penting pencarian. Jadi jangan ada orang yang saling meyakini dengan cara menuduh-nuduh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Seluruh versi terima semuanya, catat semuanya, perkara keputusanmu mengambil versi yang mana bukan kamu yang menilai dan bukan teman-teman sesama manusia yang menilai, Allah yang punya hak untuk menilai benar tidaknya kamu. Kan begitu. Jiwa Tejo ketika melenggangkan ayat-ayat itu, loh, ayat itu tidak usah disadari sebagai ayat juga tidak apa-apa, yang penting kamu hidup di dalam ayat itu. Dan ketika kamu hidup dalam ayat itu ada angin berhembus, itu juga sebuah sapuan musik. Ya toh, ada kendaraan berderu, Anda tetap dengan kesatuan Anda dengan ayat. Kalau dicari mana musik? Musik semua itu musik, mana yang tidak musik? Semua bunyi itu musik. Ada yang pakai nada, ada yang pakai tidak, ada yang pakai satuan ini, satuan itu, ada yang rap, ada yang dayo teko beberno kloso asune mati kowe sing dadi asu. Tapi turute itu semua musik. Jadi haram tidak haram itu oke, Anda boleh berpendapat begitu, tapi Anda tidak punya hak untuk menghakimi saya halal atau haram, karena yang memiliki halal dan haram adalah yang punya saham atas kehidupan, yaitu satu-satunya Allah yang Maha Tunggal. Kan gitu. Nek sesama murid jangan dikasih rapot satu sama lain. Kan gitu. Sekarang kan penggaweane ngerapoti kabeh, kene ngerapoti koncone dhewe, kae haram kae. Kene abang rapoti kowe ngono. Lha sesama murid kok kae rapot. Sing kae rapot iku gurune kepala sekolah lha ngono sih. Iki urusane Gusti Allah kon iku besanan karo Gusti Allah kapan kon? Kok terus ngaram-ngaramno aku. Menurut pendapatmu haram ndak masalah, menurut pendapatku tidak, kate lapo kon. Ngono, kari ngono jawab cok, tak uruki iki nek diadili temen. Yo, wong jane aku mau juga acting gak apal kok. Iya kan, jadi kan saya nanti kon Jabal tuh menguntungkan saya sebagai staf ahli, sebagai saksi ahli. Suatu hari, loh Tejo itu tadi kan nggak hafal, dia tuh saking cintanya Quran dan dia tidak berniat untuk diiringi musik, tidak berniat, karena Kiai Kanjeng juga cinta sama Allah. Dia tidak, Kiai Kanjeng itu namanya aja nggak orang musik, ekspresinya melalui musik, tapi semua mencintai Allah. Terus kebetulan bareng.
Dari ngono tuh aku ya, kebetulan banget. Maka telingamu harus bisa memilah-milah antara gula dengan manis, antara api dengan panas, antara laut dengan gelombang, kan gitu. Sampaian pikirannya mandek iku apa, kan gitu. Oh tenang tak belok Jo, kan Jo. Itu loh. Wong hidup begitu nikmat, Allah kasih kenikmatan kok itu dipotong-potong diwis ruwete gak karu-karuan. Mazhab iki akeh, tapi saya cuman mazhab piro kabeh. Ada mazhab satu, kabeh salah kejaba aku satu. Gitu ya. Mazhab kedua, kabeh mlebu neraka kecuali aku, kan ngono. Itu mazhab kedua. Mazhab ketiga, kabeh haram kecuali aku. Kan gitu kan sekarang yang berlaku. Ngono ya gak ya karam-karaman lek-leken kono harame, kan gitu. Saya tahu, saya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Saya tidak tanggung jawab kepada Anda. Kalau aku berbuat buruk tidak karena kamu, dan kalau aku berbuat baik tidak karena kamu. Aku berbuat buruk, berbuat baik, mengambil keputusan mau jadi muslim, mau jadi kafir itu karena yang punya hak atas hidupku, yaitu Sang Yang Menang, Sang Yang Tunggal. Apa meneh? Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Widi. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda harus bisa menikmati keindahan. Kalau Anda sholat tanpa keindahan, wegah akhirnya sesuai itu. Sholat itu indah. Anda temukan keindahannya, berbuat baik temukan keindahannya. Kalau disuruh berbuat baik, entah energimu gak enak rasanya. Tapi kalau engkau menemukan kenikmatan berbuat baik, menemukan kenikmatan melakukan apa saja, maka engkau menjadi dekat dengan Allah. Tapi kan sebetulnya Al-Quran itu menurutku kan musik kan. Musik nemen. Memang kan, kenapa? Ya, musik, ya lukisan sembarangan. Allah gambar. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasajarin atluha tsabit wa faruha bisa mak gambar. Allah itu pelukis yang maha agung. Allah itu komponis yang maha agung. Kan begitu aja ya. Makanya tapi kenapa nggak boleh aku merasakan nek mocoku ya aku nggak ngerti arti ini tapi iya tapi aku dengarnya musik. Iya memang. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Enggak, yang bukan musik mananya? Mulai kapan kau sinau Quran? Loh, enggak, aku takon. Enggak. Loh, tadi aku nemu musik di Al-Mulku malah. Ya, Al-Mulk ya. Kalau versiku loh ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satuan-satuannya sangat jelas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Ya. Maka teks yang satu-satunya teks panjang yang dengan mudah dihafal adalah Al-Quran. Tidak ada orang. Ya terus salahku nang ndi? Ngono lho. Sing nyalano raimu sapa? Loh kalau Cak Nun sudah siap-siap mau membela kan dia mengakui bahwa aku bisa disalahkan kan? Lah apa dia cepat-cepat pembelaan? Enggak. Ngono. Ya aku gak salah lho. Salahku nang ndi? Aku iki antisipasi kon lak isone ndelok sak langkah aku ndeloki 3 langkah. Tapi tolong Anda lihat anak-anak Anda yang TPQ, anak Anda yang tahfidzul Quran itu tolong juga disadari bahwa kalau Anda ngapalin UUD 45 tidak akan bisa. Mateo kan gak bisa hafal. Tapi kalau menghafalkan Al-Quran anak umur 6 tahun bisa khatam. Karena dia sangat musikal. Bahkan dia adalah musik menurut Sujiwo Tejo. Awakmu iki difotoi dadi musik. Ya hancur. Ya. Padahal di foto ada di gambar, enggak, dia ada di musik. Coba. Tuh, orang enggak bisa kalau tidak lintas ilmu, tidak bisa menerima itu. Karena dia kalau ngelihat gula ya gula. Dia tidak ingat
yang selain gula, kan begitu. Hidup tuh enggak begitu, hidup tuh nyawiji satu sama lain ya. Dan kita mencari itu, maka menurut Sabrang, qala Sabrang an Abi Hurairah radhiyallahu qala Sabrang. Baca diuring-uring pisan. Jadi menurut Sabrang, sebenar-benar manusia, sebenar-benar apapun ilmu yang diteliti cara kok kuali cak nyumutnya jancuk tenan sampai mangane sakit asu tenan nih gara-gara terpesona Ndoro Canun rokokku kuali asu tenan nih. Kan tiga tulinan karo malaikat kan. Arek iki cangkeme tak walike rokoke. Ya tolong Sabrang. Jadi Mas Yanji loh. Dia Sabrang kan guru saya Jo. Kan nanti anak yang ngono ya, dadekno kanca, dadekno guru. Saya Sabrang sejak kecil tuh enggak pernah jadi anak saya. Jadi pekerjaannya adalah saya tanya tiap hari. Seolah-olah saya adalah muridnya. Gelem gak gelem dadi guru deh, kan gitu. Jadi menurut Sabrang, apapun saja penemuanmu, even matematik, even fisika, yang kelihatannya begitu pasti, itu sebenarnya hanya kebenaran relatif. Jadi makanya kamu sekhusyuk apapun Chandra sholat, setinggi apapun kelas sufimu, ya, tetapi tetap saja hasilnya masih maulana, masih syekh, masih nabi, tetap dia memposisikan diri dan disuruh Allah memposisikan diri sebagai orang yang belum benar-benar lurus, belum benar-benar benar, baik dan indah. Maka dia tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus atau apapun, lurus benar apa semua. Setiap kita tiap hari, bahkan berapa kali itu sehari dalam sholat, 17 kali kita mengucapkan ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu kalimat itu hanya diucapkan oleh orang yang belum benar, betul nggak? Nah orang-orang yang sudah benar, yang mengharam-haramkan tejo, orang-orang yang mengatakan Durung ono. Durung. Mulai tak cegat dhisik. Tak cegat dhisik. Orang yang mengharam-haramkan Anda, mengkafir-kafirkan Anda, berarti mereka adalah orang yang sudah benar. Betul enggak? Anda belum benar, mereka sudah benar. Orang yang sudah benar jangan sholat, enggak cocok. Betul enggak? Karena di dalam sholat ada pengakuan-pengakuan eksplisit bahwa kita belum benar. Betul enggak? Ihdinas siratal mustaqim. Betul enggak? Wis. Jadi nek kono wis bener uripmu, Al-Fatihah dikurangi sak kalimat. Engkau gue diguyu karo malaikat. Dia wis bener, sudah menjalankan, sudah berpakaian persis Rasulullah, sholat persis Rasulullah, terus sholat. Terus begitu sampai ihdinas siratal mustaqim, malaikat lu, jare wis bener kon. Lho, kok sing njaluk jalan sing bener berarti kon sik keliru ta apa? Oh nggih lali kula ilangane. Lho Allah itu strateginya luar biasa. Kita dijebak untuk supaya kita tidak punya kemungkinan kecuali menyatu dalam cinta dengan dia. Oh ngono ya Allah ya. Jadi mulane takon alhamdulillah kon mlebu Islam. Kok gak guyu iki wis mlebu Islam ket biyen. Tak tuduh gak mlebu Islam cek kon ragu-ragu terhadap Islam dia. Semakin engkau ragu-ragu terhadap keislaman dia, semakin dia bernilai tinggi di hadapan Allah. Ngono jalan. Tak wolak-walik kok. Pokoknya musuh maknya yang diwolak-walik sampai bingung deh wong-wong. Jadi Masya Allah, Pak Muzamil, ini temenmu dari Bondowoso Pak Muzamil. Ya dari Bondowoso, tapi biar Sabrang dulu soal sampean sapa cara Madura sampean? Ki apa carane? Aku kepengin krungu cara Madura kuwi apa. Miso nek cara Madura ya apa, Pak? Gak wani, iki jokon aja sing bagian miso lah. Berarti tretan TV. Oke, tretan TV kula di situ Banda. Oh, situ Banda ternyata. Nggih. Oh, alhamdulillah, boten kula Bangkalan. Oh, Bangkalan. Nggih. Jadi saya Madura asli karena saya oh ya.
Kula Madura asli, Madura asli. Karena Bangkalan, Pulau Madura saya. Kalau dia Madura swasta, karena di situ Bondo. Loh. Jangan boleh beri Madura bah isi swasta. Islam gue lagi Islam swasta ya. Ya Allah, indahnya hidup ini ya. Jadi ternyata tidak penting negara itu aslinya itu. Wes bah kono ya. Ternyata kita bisa menemukan dimensi yang begitu indah, mengandung kecerdasan, mengandung kejujuran, bahkan memang dipersyarati oleh kejujuran dan kejernihan, baru kita bisa menemukan keindahan seperti pada malam hari ini. Gitu kan? Bayangin dua dunia yang jauh berbeda. Yang namanya Kiai Muzamil sama Tejo itu kan langit dan bumi. Situ negeri, situ swasta. Ada temen toh ya. Jadi manajemennya beda. Kiai Muzamil sering ke kuburan, gitu. Tejo, kan yo sering ke kuburan tuh. Alasan kono. Pak Muzamil orang pesantren, dia orang wayang, ada, gitu. Tapi di sini bertemu di dalam keindahan. Dan Anda punya latar belakangnya macam-macam toh. Anda ini kan kesini juga tidak ada syarat apa-apa. Gue harap opo ora masalah. Yang penting outputmu kesini adalah rahmatan lil alamin, mama yuhayu ning bawono, kan begitu kan? Duduk buwono loh ya, bawono. Oke. Jadi kalau buwono gini, bawono itu alam semesta, buwono itu penghuninya. Kalau khalifah itu artinya orang yang mengurusi buwono, maka mangkunya mangku Buwono. Kalau Mangku Bawono itu malaikat, karena dia yang mengurusi alam semesta secara keseluruhan. Jadi sekarang kita sudah punya pemimpin dari manusia naik menjadi malaikat. Ngono, itu jadi itu keris dan rangkanya, warongkonya. Jadi warongkonya itu Bawono, kerisnya itu Buwono, kulit dan isinya gitu loh. Itu ceritanya. Kalau bumi itu wanita dalam tradisi Jawa. Mulanya Siti jenenge kan. Bumi itu Siti. Jadi Siti itu nama wanita. Jadi bumi itu wanita. Nek dalam bahasa Arab dia maskulin. Kalau dalam Jawa dia feminin, gitu kan. Maka bumi itu wanita. Maka tanah air disebut Ibu Perti, bukan Bapak Pertowo. Nah kan gitu kan. Maka ibu kota disebut ibu kota, bukan Pak D kota, Bapak kota, Mbah kota, tapi ibu kota. Jadi sebenarnya yang paling sepuh itu ibu di dalam pengertian kosmologi Nusantara dan Jawa. Maka kalau yang harus memaku wanita harus laki-laki. Kita cerita, nek ono wedok kok mangku bumi, gue berarti wedok mangku wedok. Nah, gue jenenge nek bahasa moderne, gue sing ngomong, aku ora. Nah, ini cuma pemahaman epistemologi Jawa, memang begitu ya, wanita itu, ya, bumi itu wanita gitu loh. Ya apa meneh. Jadi nek wanita ya jangan mangku wanita. Itu ceritanya. Tapi surah apa-apa saiki sembarang klik walik ra masalah gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Brang, ini loh Brang. Beliau tadi ngomong yang penting lagunya tadi kan yang penting gue berproses. Karena sampai ujung prosesmu engkau juga belum tentu mengalami kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati yang pertama itu adalah kematian itu. Kira-kira ngono ya Brang. Nah, Sabrang cerita kepada saya hampir setiap hari update. Jadi misalnya dia kemarin cerita ternyata ada penemuan yang dahsyat di dalam fisika atau matematika, nggak ngerti aku. Pokoknya rentang antara angka 1 dengan 9 itu bukan 5 kan, kudune kan 5 ke 1 ada jarak 4, ke 9 ada jarak 4, maka tengahnya 5. Itu memakai satuan rasio, tapi ada satuan yang lain. Ternyata yang ditemukan sekarang 1 kali 3 itu 3 itu kalau kali 3 berapa? 9. Jadi strukturnya bukan 159 tapi 1 kali 3 kali 3. Nah, Sabrang bisa menjelaskan piye ngono kuwi. Gitu loh. Ya piye meneh aku ora mudeng ngono jauh. Kono jare melok-melok soal ngene iki Jaya. Aku barang gak paham aku. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pernah berpikir sekalipun dalam pikiranmu kalau disebut jadi guruna Cak Nun terus bangga gitu, jangan sampai. Ngene iki PR-e njuk akeh banget iki. Cerita Ngudoroso dadi anak, engko kon ngomong ning dhuwur panggung. Apa ini? Tapi memang sebenarnya saya pengen menggali soal apa namanya Pak Sujiwo Tejo dengan identitas kematematikaannya atau tidak itu nanti. Menarik ini, nyeneng kayak gitu. Cek, oke. Tapi sebelumnya saya tak jelaskan itu tadi dulu. Itu cuma informasi sekilas saja yang saya sangat-sangat tertarik, sangat-sangat kok apik men gitu. Kalau apa namanya? Kalau alam itu terbiasa dengan rasio, bukan terbiasa dengan unit. Kalau 1 sampai 9 kan tengah-tengahnya 5. Tapi kita punya unit-unit satuan-satuan. Jadi di kiri 4, di kanan 4. Kalau 1 sampai 9 tengahnya berapa? Biasanya kita ngomongnya 5 karena kita terbiasa berpikir dengan apa namanya? Unit. Itu tadi. Nah, tapi alam biasa bekerja dengan rasio, bukan dengan unit. Jadi secara natural kalau 1 sampai 9 berarti tengahnya adalah 3. Karena 1 kali 3 adalah 3 dan 3 kali 3 adalah 9. Terus saya tadi cuma cerita, ini apik banget ya cara berpikir begini. Karena kemudian ditemukan dalam dunia sains barang paling kecil adalah yang disebut sebagai Planck konstan. Itu jarak yang sangat-sangat pendek, sangat kecil, tidak bisa lagi dilihat lebih pendek daripada itu. Itu ekstrim paling kecil, dan ekstrim paling besarnya yang kita ketahui adalah yang disebut sebagai observable universe. Apa jagat raya yang bisa dilihat. Bukan besarnya jagat raya yang bisa dilihat, karena dari titik Big Bang sampai sekarang jarak cahaya bergerak itu ada rentang waktunya, berapa banyak banget tahun itu. Jadi yang bisa kita lihat cuman cahaya itu sampai mana bergeraknya. Dengar maksudku? Jadi cuman cahayanya sampai mana, nah gitu terus dilihat dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tengah-tengahnya di mana dengan cara berpikir rasio itu tadi. Ternyata tengah-tengahnya adalah pada ukuran manusia. Nah itu yang membuat saya uteknya jeblok gue. Wah, apik banget ini. Jadi apa jarak pandang yang melingkar itu ternyata tidak hanya pada pandangan mata atau telinga, bahkan ukuran pun kita berada di tengah-tengah, di center, di tengah-tengah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu tadi ya, itu ceritanya tentang itu tadi aja. Apa namanya? Kok ampuh men iki? Apa namanya? Siapa sini? Alam semesta iki loh. Mereka belum paham titik tengahnya adalah manusia. Itu kan harus dilihat dari perspektif atau view tertentu bahwa manusia itu punya titik koordinat fungsi dan nilai berdasarkan kemauan Tuhan kan itu kan. Nah manusia ada di tengah-tengahnya, berarti dia pusat jaring, berarti dia yang paling bisa menggerakkan seluruh sisi jaring kan gitu. Berarti aku merasa terhina. Kenapa sampai nek karo sampean serius nek karo aku guyon tok. Berarti kan sampean gak ngakoni utekku Mas. Iki tak delok iki kok ya apa? Coba kan kontras kan. Udah serius tenan. Nang aku gak nanti takon. Enggak, apa yang ini baru saya cari sebenarnya, pintunya baru saya buka. Ini apa namanya? Dunia yang kita lihat ini adalah karena kita pada senternya, sehingga kita punya jarak pandang ke yang paling kecil segitu, jarak pandang yang ke yang paling besar segitu. Jadi dunia yang ada yang kita lihat, yang kita alami adalah khusus dalam tanda petik. Memang kita pahami dari titik kesadaran kita karena kita di tengah. Kalau kita membesar sedikit, maksudnya dari Sang Hyang Sopo atau dari bumi, realitasnya sama sekali berbeda karena dia menjadi tengah dari rentang yang berbeda. Nah itu melu martabatnya Armumet. Itu apa namanya itu detail yang berbeda lagi. Nah intinya sebenarnya pintu yang baru dibuka. Saya tak menggok ke Pak Sujiwo Tejo lagi. Saya pengen tanya sesuatu. Apa ya? Serius kali ini aku serius ini. Serius iki. Ya berang wakilan aku berang. Aku jarangnya gak serius. Kalau saya itu mengambil yang terindah dari Sujiwo Tejo. Nek ngomong ngono-ngono karo kowe indahe kan kalah karo nek kowe ngono-ngono mau kan gitu. Nah, saya ngambil yang terindah dari Sujiwo Tejo dan hanya di forum Ma'iyah dimungkinkan keindahan itu tercapai tanpa rencana, betul kan? Tercapai tanpa aransemen, tercapai tanpa planning.
tanpa blueprint, tanpa timeline segala jeleng tadi. Gitu loh, itu luar biasa. Makanya nanti kapan-kapan wis Kiai Kanjeng kuwi karo Tejo wae nang ndi. Ngrasa karo aku. Aku tak gambusan ae aku. Oke, dengan apa namanya, dengan pencapaian dan apa yang dibuat oleh Pak Sujiwotejo selama ini, dengan apa namanya, dengan Torekot Jansukiyah dan segala macam yang dibuat, saya pengen tanya busurnya itu di mana, kan gitu. Yang saya tahu Pak Sujiwotejo juga apa namanya, juga ahli apa, mathematician, juga apa namanya, wayang, apa, dalang, budayawan, pemerhati sosial dan banyaklah. Tapi busurnya di mana? Saya pengen nanya karena agak mengerikan nih kalau dari sudut pandang matematika ini soalnya. Gini, tak cerita sedikit. Matematika itu selalu sejajar, apa, selalu dalam tanda petik berkompetisi dengan fisika. Siapa yang maju duluan? Siapa yang lebih dulu ke depan? Pada zamannya Newton, ketika dia mencari apa namanya, 3 hukum Newton tersebut, tidak ada matematika yang menyediakan apa yang akan dia riset, sehingga dia menciptakan matematika yang disebut kalkulus. Jadi di sini fisika di depan, matematikanya mengikuti. Walaupun di apa namanya, negara lain dalam waktu yang bersamaan ada Leibniz juga menemukan kalkulus. Terus pada ketika awal-awal abad 20, matematika di depan. Dia menemukan apa namanya, hitung-hitungan tentang topologi, tentang apa namanya, ngerti topologi, ilmu apa, ruang, tentang apa, pemetaan permukaan dan seterusnya, itu yang tidak ada aplikasinya dalam fisika sama sekali. Wah, itu orang matematika sangat bangga. Nah, kalau modern ini di apa namanya, di kuantum, bukan kuantum, di string teori ini lagi-lagi beriringan, mereka saling mencari, saling membantu matematika dan fisika. Dari cerita-cerita tersebut, orang fisika tuh bangga, seneng, merasa tercapai, merasa pencapaiannya paling tinggi kalau dia bisa menjelaskan alam semesta. Sementara orang matematika itu paling bangga kalau dia bisa menemukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Lu tenan gue. Udah utak-utak ya ora ana gunane, wong fisika ra nganggo, kayak ra nganggo. Jadi pikirannya lebih jauh daripada alam semesta, daripada apapun yang ada. Kebanggaan orang matematika adalah ketika dia menemukan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Wah, absurd gue. Lah ini saya kalau mau tanya sama Pak Sujiwotejo nih, kalau apapun yang dibuat selama ini busurnya matematika, berarti pencapaiannya adalah kalau yang dibuat tidak ada gunanya sama sekali. Kan kalau busurnya apa namanya, hanya matematika. Tapi kan pasti ada angle lain. Orang matematika ini terbiasa cari masalah sendiri, mencoba memecahkan sendiri, dan senang sendiri. Gue ngomong absurd gue. Orang ada masalah, golek masalah. Setelah masalah mumet dhewe ra karuan. Terus mumet dhewean mencari pemecahannya, seneng dhewean liyane ra paham. Orang gitu, orang matematika gitu. Pak Sujiwotejo pasti paham betul tentang itu. Nah, dalam pergerakan Pak Sujiwotejo yang melanglang, bikin wah macam-macam dan segala macam, kita sangat senang lah, sangat menikmati lah. Itu ramuan antara matematikanya, dalangnya, apa namanya, pengamat sosialnya, itu busurnya gimana atau sebenarnya, raciannya gimana, dan mau jadi gimana sebenarnya. Itu yang saya tanyakan Pak Sujiwotejo. Monggo, serius loh ini. Jadi begini ya anak-anak ya. Sabang sudah tahu jawabannya karena dia lebih ngerti dari saya. Ini cuma untuk menjadi diskusi bahwa selama ini kita salah melihat matematik itu hitung-hitungan itu salah. Itu berhitung, itu mungkin aljabar atau apa. Tapi matematik esensinya bukan itu. Saya kuliah dulu di matematik juga, selain di teknik sipil. Aku kuliah 2 jurusan. Bedanya karo Cak Nun sak jurusan dok kan, terus ditinggal. Aku 2 jurusan tak tinggal kabeh loro-loro. Jadi dari segi ninggal lo kuliah aku lebih hebat.
dari Cak Nun. Anu. Dia ninggalkan pesantren. Aku nggak nyantri, tapi situ Bondo itu seluruh kabupaten pesantren. Jadi matematika sebetulnya bukan itu. Matematika adalah kemampuan melihat pola dari sesuatu yang semula kelihatan tak terpola. Aku tadi nangkep di Al-Mulku itu karena aku pakai matematikku. Ini bisa tak polakan karena panjang pendeknya begini. Karena aku pernah dimarahi oleh Cak Nun, kamu terlalu Jawa karena Arab itu ada mantiknya, panjang pendeknya. Oh iya, tak perhatikan panjang pendeknya. Begitu panjang pendeknya tak hitung, tadi ini ya kui. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pola. Dulu kemacetan. Mungkin Semerawut, tapi orang matematika melihat oh ini tiap jam segini macet, tiap jam 10 nanti ibu-ibu belanja. Ibu-ibu itu kan ngiri orang, anan orang kan nyetir kan, ngono lho, iya kan? Oh berarti jam 10. Engkau nek Arab kene Arab nesu sak durunge kene nesu kono nesu dhisik, ngono. Wasu tenan wong itu ya. Kecuali Novia lho ya. Nah, wis didelok pola. Nah, itu kemampuan sebetulnya, kemampuan pola. Dan enaknya matematik adalah berbahasa tanpa persepsi, nggak tahu bahasa Arabnya apa. Bahasa satu-satunya bahasa yang tanpa persepsi, kui ketika kita bermatematika. Ketika sampean tentukan bahwa lingkaran itu, ketika sampean tentukan bahwa ini itu disebut parabola, ini itu disebut kencing sing melengkung, ini disebut pelangi. Orang matematika tanpa pretensi sama dengan X kuadrat. Enak. Aku pengen seandainya, aku malah yakin seandainya semua orang bisa matematika, kitab suci akan ditulis dalam bahasa matematika. Karena nggak ada persepsi sudah. Saiki kalau ada burung elang membawa ular, macam-macam seperti aku tadi cerita di Bentang. Karena persepsi sudah bahasa, bukan bahasa matematik. Mencengkeram. Ada mengiwing-iwing, terus ada yang dengan dicengkeram, terus ularnya kejet-kejet. Padahal mungkin dalam bahasa yang dingin tanpa perasaan, kui rantai makanan. Jangan-jangan begitu cara kita melihat Tuhan. Ada persepsi. Aku pengen meluluskan Tuhan dalam bahasa sehingga tanpa pretensi apa-apa. Tanpa baik dan buruk, tanpa bahagia dan tapi kan susah. Karena kalian ya IQ-nya agak ini kan gitu. Enggak. Jadi itu Bang. Jadi saya ngelihat, saya menemukan banyak pola loh. Menemukan banyak pola sekali. Polanya jelas banget. Yang paling dekat loh. Musikal banget. Amma yatafa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Ikan digeret sih kan secara jreng 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 summa kalla sayalamun. Mau pakai sayalamun, mau pakai itu enggak biar kelihatan kayak beneran gitu. Kalla sayalamun, mau pakai itu atau sayalamun biasa aja lah, biasa aja biar kelihatan punya kepribadian gitu loh. Kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Nah ini mulai polanya ya. Alam naj'alil ardo mihada alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata. Aku senemu pola nih. Iku nanti tadi musik tuh naik sebagai ritme pola. Jadi aku mengamati perilaku sosial mereka ke matematik busurnya itu mungkin jawaban karena masih ada pembicara lain. Tapi kira-kira Bang, mungkin kamu bisa lebih merumuskan. Kamu di panggung nyuruh aku Pak itu yuk. Biasanya Mas apa Om atau nang kene Pak. Jadi
kemampuan melihat pola dari sesuatu yang seolah-olah nggak terpola itu yang seharusnya dididikkan oleh guru terhadap murid matematika, saya kira itu. Brang, sebenarnya cara yang paling efektif yang disediakan Allah bagi akal manusia untuk memahami sesuatu, apa itu peristiwa, apa itu struktur alam atau apa itu yang disebut pola ini, pattern kalau bahasa Inggris. Nah pola ini, gue nek urung ngerti pola ini tetap orang ngerti. Jadi pola itu sebenarnya nomor satu. Kalau orang Jawa melihatnya dari rasa, begitu dia ndelok wong, oh ketemu pola nih, tapi dia perjalanannya pakai rasa untuk menemukan saya pola. Saya ngomong soal ihdinas siratal mustaqim tadi, Mas. Ini matematika ya, Brang ya. Ternyata temanku Profesor Gunawan itu baru menemukan lingkaran gue ya. Kita masih penuh misteri loh. Lingkaran sing bagi awak dewi biasa gue. Ternyata dia bisa membuktikan lingkaran itu terdiri dari banyak hal lurus. Tapi kelurusan segitiga, jadi dia gambar lingkaran, terus dia bikin segi kan masih kelihatan banyak. Begitu seginya tak terhingga, kuis tadi lingkaran. Jadi sebenarnya lingkaran segi tak terhingga. Artinya ini jalan bengkok, jalan lurus, jalan mepodo wae, berarti podo karo ngendikane Syekh Amongrogo. Jangan merasa paling suci karena setiap jalan lurus maupun bengkok ada kubangannya. Oh no. Sejot, itu bagus sebagai penemuan, tetapi sebenarnya Siratal Mustaqim bukan yang itu. Ini kepaksoi. Jadi mustaqim itu sama entah depak entah siapa diterjemahkan sebagai jalan yang lurus. Itu jari sopo. Enggak ada hubungannya karo lurus apa segi yang tidak terhingga menjadi lingkaran. Itu bukan soal lurus. Itu kata yang sangat dinamis karena mustaqim itu adalah subjek dari orang yang menegakkan. Tidak ada objeknya. Pokoknya Anda menegakkan. Apa itu kebenaran, apa itu konsistensi atau apapun. Tapi pokoknya Anda orang yang menegakkan. Jadi as-sirat al-mustaqim itu jalannya orang-orang yang menegakkan X. Nah, diterjemahkan lurus. Iku ya aku jane ket biyen yo angger tutuk kunui lurus iki bingung aku. Menegakkan. Menegakkan itu juga tidak berarti material tegak begini, enggak. Anda harus menemukan pola yang disebut tegak itu, jangan berhenti pada materi bahwa tegak itu ngene. Itu lah Madura. Berarti sekarang Islamku jadi gini kesalahan penerjemahan kan? Iya, makanya aku nggak tertarik kan soal sing penerjemah no debat sing salah. Mulane wis ngrungokno aku ae lah, wis ngelang ya. Iya, iki mbane kon mubeng-mubeng nang ndi ya. Gitu loh. Jadi tegak itu kita kan tahunya pola yang paling elementer, yang paling sederhana. Tegak itu tiang itu tegak. Lho ndak. Tegak itu ada yang lebih halus lagi. Ono wong turu terus, tapi dia tegak terus. Itu juga bisa. Jadi orang yang menegakkan, bukan sesuatu yang tegak loh, Jo. Orang yang menegakkan. Jadi dia dinamis. Anda hari ini mustasib, hari ini Anda sangat menegakkan. Nah, besok pagi belum tentu menegakkan. Makanya ihdinas siratal mustaqim, engkau harus terus menerus menegakkan. Terus menerus. Ya tapi ojo terus iku netok kok tegakno terus menerus. Ojo salah paham ngene iku. Terus nang ndi kon tegak, nang pasar tegak, mulang tegak, sembahyang subuh ngimami tegak. Lu kata Cak Nun disuruh menegakkan terus. Ya kon iku sing ditegakkan dudu iku tegak itu artinya mun sewu ya, syahwat atau kelamin yang tegak itu bukan dia tegak lurus. Kelamin yang patuh kepada tegaknya nilai Allah, kan begitu. Kadang mengkeret, kadang itu karena dia patuh. Karena kalau dia gini tok, dia patuhnya separuh. Dia harus ada saat-saat di mana off dia. Itu bagian dari ketegaan. Nah, kalau Anda sudah mulai mampu kualitatif, insya Allah, gitu loh. Nah, yang dimaksud Tejo seperti itu. Nah, penemuan yang tadi itu benar, cuma tidak terkait sama ihdinas siratal mustaqim gara-gara kesalahan terjemahan itu. Ya masalah, tapi bagus. Dan saya gembira malam hari ini Tejo bukan seperti yang saya kenal selama ini. Dia sudah luar biasa nih, sudah luar biasa. Oke, sebelum diterusin sama Sabrang sama Tejo ya, ini
Bib Anis sama Chandra ya, monggo direspon atau sesuatu yang baru karena waktu kita, loh dia puncaknya nanti. Pak Muzamil. Oh, Pak Muzamil mau bicara. Oke, sip. Tafadhol, Muzamil, ya. Di Istana Negara ada pembacaan Al-Qur'an dengan memakai langgam Jawa gitu ya. Dan akhirnya MUI mengeluarkan fatwa melalui wakil sekretarisnya Tengku Dzulkarnain itu bahwa pembacaan Al-Qur'an dengan langgam Jawa itu konyol. Nah, itu kata dia. Konyol gitu ya. Jadi bagi dia Al-Qur'an itu harus tetap dibaca dengan lahjah Arab. Itu kata dia. Maka Al-Qur'an tidak boleh dibaca dengan lahjah Jawa, lahjah Batak, lahjah Madura atau lahjah manapun. Nah, itu ya. Nah, mungkin ini butuh jawaban kan? Nah, ya. Maka malam hari ini saya menyampaikan jawaban. Saya selaku orang yang sering berbahsul masail, gitu ya. Gitu ya. Satu hadis yang dibacakan oleh MUI itu hadisnya dhaif. Gitu ya, satu itu. Jadi dari segi hadis, jadi dia memuat hadis, tolong teman-teman ya, ini karena ada teman Ma'iyah juga yang ngirim ke saya nih. Gitu ya. Itu kayak gimana itu? Nah, gitu ya. Jadi hadisnya itu hadis dhaif. Gitu ya, itu pertama. Jadi itu memuat hadis Iqra'ul Qur'an itu ala luhunil Arab, gitu ya. Bacalah Al-Qur'an sesuai dengan lagu Arab. Nah, itu dhaif. Dan saya sebelum meneliti pun hadis ini dhaif atau tidak, saya sudah yakin sebenarnya kalau itu hadis dhaif. Loh ya. Karena Al-Qur'an jelas, Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan kaumnya. Ya kan? Bilisani qaumi itu Al-Qur'an. Jadi hadis enggak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an jelas dalam Al-Qur'an. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Gitu ya. Aku tidak mengutus seorang utusan pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, sekarang apa Nabi Muhammad itu kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab. Terus kita ini siapa? Nah, ini salah fatal. Jadi kalau menganggap bahwa kaumnya Nabi Muhammad hanya orang Arab, berarti MUI telah mempersempit Islam itu sendiri. MUI telah memotong kebesaran Islam hanya di Jazirah Arabia. Gitu ya. Nah, bahasa kaumnya Nabi Muhammad, Madura kaumnya Nabi Muhammad. Loh kan betul? Jawa kaumnya Nabi Muhammad. Itu MUI lupa bahwa MUI sendiri itu diabadikan di dalam estetika langgam Jawa. Dia lupa sama sejarah itu. Betul. MUI sendiri ya. Bengawan so lo riwayat MUI lo jelas toh? Jelas ya. Nah, ya. Ya. Betul ya. Baik. Oke ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad bukan hanya orang Arab. Nah, jelas Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Dan itu Allah sudah tahu kalau manusia itu ya Jawa, ya Madura, ya Sunda, ya Batak, ya macam-macam seluruh dunia itu. Nanti ya. Itu Allah sudah tahu. Bahkan bukan hanya Allah sudah tahu Pak Muzamil, memang Allah yang bikin. Ya. Nah iya, dan Allah yang bikin. Kalau pakai logika rasio tadi, bukan unit ya, bukan kan ini unit nih. Kalau pakai pikiran Sabran, tapi kalau pakai rasio, loh ayam itu sama Allah dia dijadikan ayam, maka wajib hukumnya dia menjadi ayam. Betul enggak? Betul. Pasir itu wajib hukumnya menjadi pasir. Bahwa manusia diperkenankan mengolah pasir menjadi apa, ada perkenannya, ada legalitasnya. Kalau Pak Muzamil oleh Allah dilahirkan sebagai orang Madura, wajib hukumnya bagi Muzamil untuk tetap menjadi orang Madura. Ya, dan berlahjah Madura kan? Berlahjah Madura. Iya, selama-lamanya. Kecuali waktu-waktu tertentu untuk menyenangkan tamu orang Jawa, etok-etok Jawa. Nah, gitu. Betul.
Itu ya dari kajian hadis dan Al-Qur'annya. Terus dari kajian fikihnya, saya sudah baca kitab-kitab fikih. Teman-teman yang baca kitab fikih, di situ ada kitab yang saya baca Al-Hawi Al-Kabir yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi gitu ya. Beliau itu menyatakan bahwa melagukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa gitu ya. Imam Syafi'i juga berpendapat begitu, melagukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak maknanya Quran. Nah kan begitu. Nah seperti kan maknanya nggak rusak, dan makna itu saya kira tidak terpengaruh oleh pengucapan. Gitu. Ya, syarat teknisnya adalah tajwid, makhraj, termasuk mat tabi'i, ikhfa, idgham mesti benar. Meskipun dilanggamkan dengan Jawa atau apapun, Iya. tapi kan ada syarat teknisnya itu, dan itu bisa mau pakai notasi apapun bisa. Ya. Gitu. Yang kedua, kalau kita pakai kajian teologi, ya teologi itu apa? Tauhid. Kalamullah yang asli itu yang bila harfin wala sautin, gitu ya. Jadi kalam Allah yang hakiki itu yang tanpa suara dan tanpa huruf. Nah, itu ya. Ini perdebatan lama dulu, kan begitu Bib ya? Perdebatan lama. Oleh karena itu, Al-Qur'an dikasih titik itu belum pada masa Nabi Muhammad. Titiknya Al-Qur'an itu saja itu ijtihadi gitu. Itu dia. Jadi Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad dikira ada titiknya. Terus dikira terus ada harkatnya, tidak ada. Itu pengharkatan Al-Qur'an, pentitian Al-Qur'an itu bid'ah. Loh iya, bid'ah. Al-Qur'an dikasih titik itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena pada masa Nabi gak ada titiknya. Gitu ya. Dan juga tidak ada harkatnya, tidak ada pandang pendeknya. Nah itu ya. Kenapa? Karena pakai roso orang Arab, tidak pakai titik, tidak pakai apa. Begitu pakai roso. Jadi cocok dengan orang Jawa. Gitu ya. Begitu saya kira kajian fikihnya, begitu juga dalam kitab fikih bahwa melagukan Al-Qur'an itu tidak apa-apa sepanjang tidak merusak makna. Begitu ya. Dan ini masih relatif. Begitu. Terima kasih. Saya kira ini tidak hanya pendapat dan tafsirnya Ustadz Muzamil, tapi ini sudah hampir fatwa karena beliau adalah Ketua Basul Masail NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jadi ini rodok lekal temen ini ya. Nah, kembali sedikit ke Mas Tejo tadi, pola tadi itu saya curigai itu artinya kita berharap benar apa tidak, wallahu alam. Yang diajarkan Allah kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma. Asma itu kan tidak harus nama. Di Quran dijemani nama benda-benda, kata benda tidak ada aja. Yang ada itu asma. Jadi satuan-satuan atau nama-nama, nomenklatur. Nomenklatur itu bisa pola. Jadi kalau di musik kan ada C minor, ada ya F minor, sekali itu kan satu pola. Nah, pola ini meresikukan sejumlah bangunan. Nah, menurut saya Allah tidak mengajarkan iki wedi, iki watu, iki wit-witan, saya kira enggak gitu. Karena manusia dengan mudah menyepakati nama benda. Jadi yang diajarkan oleh Allah menurut saya adalah ilmu, dan ilmu itu wujudnya adalah pola. Jadi kalau Tejo menemukan pola Al-Qur'an tadi, pola musikalitas Al-Qur'an. Nah, saya kira Adam sudah diajarin itu. Sehingga seluruh nabi-nabi, meskipun ketika beliau jadi nabi belum ada Al-Qur'an, dengan mudah beliau membaca Al-Quran, Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya, karena mereka sudah diajari Allah pola tadi itu. Menurut saya kayak pola itu. Nah, tolong Pak Muzamil dijadikan dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, pola itu padanannya apa? Karena belum pernah ada dalam literatur apapun, pola itu apa? Dalam bahasa itu Pak Muzamil yang berurusan nyari, bukan Tejo, bukan saya. Karena kita meninggalkan fakultas-fakultas kita kan begitu. Karena Pak Muzamil kan khatam semuanya, kitab kunim khatam, hijau, biru, lorek, barang khatam kabeh. Di Madura itu setiap RT ada musola, setiap RW ada masjid, setiap dusun ada pesantren. Kan itu kan? Jadi di Madura itu agamanya bukan hanya Islam, tapi bahkan NU. PTE lho, NU kabeh. Nek piye iku berarti nasihatul nek Muhammadiyah iku ya. Jadi di Madura itu bahkan bebek, pitik banyak NU kabeh, selawatan kabeh. Gitu. Itu Madura. Jadi Joki ini sahabat kita yang luar biasa. Saya kira harapan kita kepada NU di masa depan salah satunya pada Muzamil karena dia sangat terbuka pikirannya.